Saudara, tanggal 2 yaitu Selasa depan kami akan mengadakan suatu kebaktian istimewa. Kenapa dikatakan kebaktian istimewa? Karena setiap kali kita kalau mau kebaktian itu hanya satu hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi kali ini 5 hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, ini sesuatu hal yang istimewa. Saya harap kita bisa tangkap akan semuanya itu. Kita mulai jam 5.30 ya. Saya harap jangan terlambat, jam 5.30 saudara sudah hadir di tempat ini. Supaya jangan ketinggalan sama orang-orang yang dari luar kota ya. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, temanya itu luar biasa. Temanya adalah sudah genap. Nah, kalau sesuatu yang dikatakan sudah genap, itu cawan doa yang sudah penuh. Nah, kalau cawan doa yang sudah penuh, itu akan terjadi perkara-perkara yang sungguh amat ajaib. Saudara percaya? Saudara percaya? Itu akan menjadi milik saudara. Nah, untuk hal yang seperti itu hari ini kita tangkap persiapan apa yang harus kami lakukan. Saudara, suatu kesempatan itu tergantung dari saudara dan saya. Sebab begini, kesempatan itu hanya diberikan sekali. Nah, saudara tidak sabar, saudara tidak lakukan, saudara tidak mengambil, lewat saudara. Ya, lewat. Jadi kesempatan hari ini saudara harus ambil. Kesempatan yang diberikan tanggal 2 saudara harus ambil. Kalau tidak, kelewat saudara. Ya, sekali lagi saya katakan kelewat. Dan kalau sudah kelewat, saudara akan mengatakan, loh aku kok nggak dapat apa-apa. Salah sendiri ya. Jadi setiap kesempatan itu tergantung dari saudara. Bagaimana saudara ambil, bagaimana saudara jalani, dan bagaimana firman itu harus jadi daging dalam hidup saudara. Amin. Sebab begini, kalau saudara tidak mengalami sesuatu yang luar biasa sebagai orang Kristen, tidak ada orang yang mau jadi orang Kristen. Bahkan mereka akan mengejek kita, katakan, kamu Tuhan-Tuhanan, mana buktinya? Kita nggak bisa apa-apa. Ya kan? Tapi kalau kita bisa membuktikan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu bekerja di dalam kita, dan apa yang kita putuskan bersama Tuhan, itu mendatangkan perkara yang ajaib dan luar biasa. Itu membuat orang yang tidak usah pakai macam-macam, mereka akan datang sendiri. Karena melihat, benar ya orang Kristen itu. Sebab saya mau sampaikan kepada saudara, janji Tuhan buat saudara untuk keselamatan dan berkat itu tidak hanya kita dapatkan pada saat kita di surga. Kalau di surga sih udah pasti. Ya. Tapi Tuhan katakan, Tuhan akan menggantikan 100 kali ganda. Saudara ingat akan firman Tuhan yang mengatakan begini. Apabila engkau mengasihi aku, apabila engkau meninggalkan keluargamu, meninggalkan anakmu, Tuhan akan gantikan 100 kali ganda. Meninggalkan anak 1 dapat 100 anak, diganti 100 kali ganda. Saudara mengeluarkan uang, Tuhan ganti lagi 100 kali ganda. Ini janjinya Tuhan. Sudah kalau saudara tidak sampai mana ya, belum pernah aku ngalami. Saudara lihat gedung ini saja. Saudara lihat Suara Gracia saja. Saudara lihat bangunan sekolah. Ya. Tidak ada orang yang mendanai dengan satu orang yang membuat dana sebesar itu bisa bangun gedung ini. Bisa bangun sekolah. Bisa bangun akan Suara Gracia. Itu tidak ditanggung sama satu orang yang kaya raya. Tidak. Tapi siapa yang nanggung? Yesus Kristus Tuhan. Membuat semuanya bisa jadi. Melalui siapa? Ya melalui kita-kita. Itu yang membuat semua orang akan mengatakan, wow luar biasa. Jadi kalau pada suatu saat saudara mengalami perkara-perkara yang sangat menekan dalam hidupmu, datang ke tempat ini dan katakan, Tuhan, aku di dalam tempat gedung mujizat. Engkau lakukan dengan mujizat tempat ini hanya karena lutut. Engkau akan menolong saya dalam segala sesuatu. Amin.
maka roh kemujizatan itu transfer atas hidupmu. Ya. Dan kau akan mengalami pengalaman dengan Tuhan. Amin. Tapi dikatakan sekali lagi, kesempatan itu harus dipilih. Mau ambil atau tidak. Saudara, ya. Kita akan belajar hari ini bagaimana orang yang mengambil kesempatan dan benar-benar mengerti apa yang menjadi panggilannya, pasti hidupnya luar biasa. Contohnya Abraham. Kita akan baca di dalam Kejadian Fatsal yang ke-12. Ya. Kita baca Kejadian Fatsal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya harap kita benar-benar memperhatikan dan juga menyimak akan ayat ini. Dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Jadi ada firman, ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu dan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku, ini janjinya ya, dikatakan, kamu keluar, tinggalkan semuanya. Dan Tuhan janji gini, Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janjinya. Ya. Kalau kamu mau mengambil kesempatan ini, kamu keluar dari negerimu, kamu keluar dari saudara-saudaramu, tinggalkan semua, kamu harus ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka akan terjadi apa yang dijanjikan. Tuhan akan membuat saudara dan saya, membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Saudara, ya, firman Tuhan juga katakan, engkau harus masuk ke bangsa-bangsa. Engkau harus masuk yang dinamakan ke pulau-pulau. Maka pulau-pulau itu akan menjadi milik Tuhan. Amin. Ya. Dikatakan seperti itu. Dan yang kedua dikatakan, dan Tuhan akan memberkati Abraham serta membuat nama Abraham menjadi masyhur dan Abraham akan menjadi berkat. Ayat 3. Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham, dan oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu luar biasa banget. Nah, kesempatan, ini kesempatan yang Tuhan berikan buat Abraham. Lalu bagaimana respon Abraham? Dikatakan ayat selanjutnya, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan. Meresponi, mengambil itu semuanya ya, sampai menuju kepada tujuan. Yaitu tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Yang dikatakan ini tanah akan aku berikan kepadamu. Ya. Di dalam Kejadian Fatsal 14 dikatakan begini. Kamu lihat ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Semua tanah yang kamu akan lihat, sepanjang kau lihat itu akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ini janji saudara. Dan Abraham meresponi. Nah, saya harap saudara malam ini meresponi apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Pasti jadi. Amin. Dengan cara bagaimana? Meresponi. Apa Abraham sudah terima? Belum. Tanahnya diinjak pun belum. Tapi dia percaya. Meresponi. Dia percaya penuh. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya dalam Kejadian Fatsal 24. Kejadian Fatsal 24 dikatakan, adapun Abraham telah tua. Ya, saudara, dari awal pertama kali dia keluar itu belum tua. Tapi sampai dia sudah tua, dikatakan, dan lanjut umurnya. Kalau saudara dikatakan orang yang lanjut umurnya itu sudah lebih dari 100 tahun. Umurnya lanjut, udah usur. Dan dikatakan begini, serta diberkati Tuhan dalam segala hal.
dalam segala hal. Keluarganya diberkati, usahanya diberkati, kesehatannya diberkati. Segala hal itu, semua kebutuhan yang kita butuhkan, semua diberkati. Kenapa? Karena menyambar kesempatan. Amin. Kita teruskan dalam ayat yang ke-35. Ya, dari Kejadian 24. Ayat yang ke-35 jelas dikatakan seperti ini. Tuhan sangat memberkati Abraham, sangat memberkati. Kenapa Abraham sangat diberkati? Karena meresponi. Saudara, setiap kali ada janji, saudara responi dan percaya, jalani. Loh, Abraham itu waktu menjalani seluruh janji Tuhan bukan masalah enak saja loh, gak enak juga, tapi dijalani. Lalu dikatakan, ayat yang ke-35, Tuhan sangat memberkati Abraham sehingga Abraham telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepada Abraham kambing, domba, lembu, sapi, emas, perak, budak laki-laki dan perempuan serta keledai. Jadi semua dia punya. Kenapa? Di mana rahasianya? Menyambar kesempatan yang Tuhan berikan. Itu sangat penentuan, saudara. Itu namanya lembah penentuan untuk menyambar dan percaya akan segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Ya. Jadi akhirnya dia mengalami perkara yang ajaib. Ya. Apa ajaibnya? Saudara pikirkan. Yang tidak punya anak, tapi dia tetap percaya, keajaiban bisa terjadi. Akhirnya punya anak, betul? Yang kedua, saat Sarah diambil sama Abimelekh, ya, mau dijadikan istrinya. Walaupun pada saat itu Abraham juga rada sedikit bohong, tapi tetap dibela sama Tuhan, dikembalikan. Bahkan dikatakan Abimelekh memberikan uang sekian ratus cikal perak untuk membuktikan bahwa Sarah masih tidak disentuh sama Abimelekh, masih dalam keadaan kudus sebagai istri Abraham. Kok bisa? Saudara, kalau engkau mau melakukan hal ini, jaminan Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Ini pasti, saudara, dijamin. Dijamin. Ada jaminan, ada proteksi daripada Tuhan. Amin. Yang ketiga, saat dia ini Sarah meninggal, ya, mau dikuburkan, dikatakan tidak punya tanah, tapi dia kepengen punya gua Mahpela. Ujungnya dapat nggak? Dapat. Dia bisa membeli itu cikal bakal tanahnya dia, menetap di Hebron. Gua Mahpela jadi miliknya. Yang seolah-olah tidak mungkin, bisa mungkin. Karena apa? Ketaatan dan menyambar kesempatan. Amin. Selanjutnya, Sarah sudah mati. Ishak belum punya istri. Dia sudah tua. Semua orang-orang Kanaan. Dia pengen mendapatkan seorang menantu yang benar-benar yang Tuhan suka. Dikasih enggak? Dikasih enggak? Sampai menantu pun diatur sama Tuhan. Amin. Kenapa? Menyambar kesempatan. Saudara, contoh sudah banyak. Ya. Kalau kalian hari-hari ini siap buat mengatakan, Tuhan, aku mau menyambar setiap kesempatan yang kau berikan. Ya. Kalau engkau katakan sudah genap, aku percaya sudah genap. Sekalipun aku belum tahu bahwa aku merasakan belum genap saat ini. Tapi aku percaya dengan iman, sudah genap. Dengan sudah genap itu aku percaya cawanku penuh. Membuat apa yang dialami Abraham, aku alami. Amin. Contoh yang kedua, ya, kita harus tahu
supaya kita tahu bahwa sebenarnya ya Tuhan itu luar biasa banget. Kalau kita bisa mencapai garis finish dengan finish strong, ya, kamu bisa menikmati 100%, ngerti? Tapi kalau kamunya tidak bisa mencapai, kamu tidak bisa mencapai finish strong. Ya. Hanya 75% atau 50%. Ya. Hari ini kita belajar kenapa bisa sama-sama menyambar, tapi bisa hanya mendapatkan, cuman tidak bisa pol dapatnya. Ya. Kita akan belajar dari bangsa Israel. Ya. Bilangan Fatsal 32. Kita baca di dalam bilangan Fatsal yang ke-32. Bilangan Fatsal 32. Firman Tuhan mengatakan begini. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak. Problemnya adalah punya ternak banyak. Siapa sih sebenarnya yang memberi ternak sampai banyak buat bangsa Israel yang keluar dari negeri Mesir? Tuhan. Betul? Diberkati luar biasa bangsa Israel itu. Sekalipun mereka jadi budak. Mereka sudah keluar dari negeri Mesir. Mereka mengalami perkara-perkara yang ajaib dengan dikeluarkannya mereka dari Mesir. 10 tulah mereka lihat. Keajaiban-keajaiban mereka lihat. 10 perintah Allah mereka lihat. Dan mereka sudah setiap hari dikorekin telinganya. Kita harus sampai ke Kanaan. Kita harus sampai ke Kanaan. Itu tanah perjanjian dari Abraham. Kalau kamu menjadi milik Abraham, kalau kamu keturunan Abraham, kita harus sampai ke Kanaan. Seperti Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Kalian harus sampai ke Kanaan. Dikorekin setiap hari. Ruben, Gad, dan separuh dari Efraim, dengar nggak kira-kira? Hah? Dengar nggak? Dengar nggak? Semua dengar kan? Sampai anak-anak kecil itu dikorekin. Pokoknya kita itu keturunan Abraham. Kita tuh nanti dapat berkat. Maka kita harus sampai ke suatu tanah perjanjian. Maka kita akan menikmati susu dan madu. Sudah dikorekin. Mereka dengar nggak? Dengar. Tapi apa yang dialami oleh Bani Ruben, Bani Gad yang punya ternak yang sangat banyak. Bahkan dikatakan bukan hanya banyak. Sangat apa? Sangat banyak sekali. Ya. Kalau banyak, mungkin saudara bisa hitung. Kalau sampai banyak sekali, susah ngitungnya. Betul nggak? Nah, itu yang dialami, diberkati luar biasa. Ketika mereka, lihat di sini, ketika mereka melihat tanah Yesar dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Nah, ada kesempatan, dia merasakan ada kebutuhan. Ya. Seringkali kita tidak bisa mencapai garis finish karena apa? Mata melihat dan kebutuhan. Awas, hati-hati. Jangan sampai kamu tidak bisa mencapai garis akhir, mencapai semua janji. Karena apa? Karena kamu merasa sudah diberkati, ya, dan kebutuhan kamu sangat mendesak. Awas, hati-hati. Ya. Itu akan membuat kamu jatuh di tengah jalan. Ya. Saudara, ini dikatakan saat mereka melihat kebutuhan itu dan tempat di mana mereka itu sampai, itu tempat yang sangat baik untuk peternakan kebutuhan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer dan para pemimpin umat itu. Nah, lalu dia katakan banyak hal, dia mengatakan ya. Ayat yang kelima. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus
pindah ke seberang sungai Yordan. Seharusnya mereka belum sampai tanah Kanaan. Mereka masih harus nyebrang tanah Kanaan. Nyebrang sungai Yordan. Baru menginjak tanah Kanaan. Mereka belum nyampe. Tapi mereka mengatakan, jangan bawa kami ke situ. Karena apa? Kebutuhan. Awas, hati-hati. Jangan sampai apa yang Tuhan janjikan terhalang oleh karena kebutuhan. Ya, dikatakan, jangan kami harus pindah ke seberang sana. Ya. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Ya. Tapi mereka jawabannya bagus. Dia katakan, kami akan berperang. Ayat ke-16. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan dengan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu perhatikan, sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Saudara, jadi dia bilang, aku mau di sini, keluargaku mau di sini, anakku mau di sini, ya, aku tidak mau ke sana. Awas, hati-hati. Karena terlalu mementingkan diri sendiri. Mengorbankan anak istrinya. Akibatnya, hati-hati ya. Tindakan dan keputusan orang tua, itu anak dan istri akan nanggung. Kalau seorang tua, ya, orang tua yang melakukan tindakan salah jalan, yang akan nanggung adalah anak istrinya. Akibat daripada tindakan seorang ayah. Hati-hati. Atau seorang ibu. Pokoknya orang tua. Ya. Mereka mengatakan, aku mau perang gak apa-apa kok. Ya. Anak istriku jangan. Bahkan menghalangi anak istrinya untuk menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Sedangkan mereka adalah keturunan Abraham. Saudara, Musa memperingatkan, jangan, ayo toh balik aja. Ini tanah bukan tanahmu. Ini bukan tanah perjanjian. Ini di luar daripada tanah perjanjian. Memang kamu akan diberkati. Tapi kamu hidup oleh karena daging. Bukan hidup oleh karena anugerah dan perjanjian. Saudara, orang Ruben, orang Gad, separuh dari Efraim, mereka hidup karena daging. Kenapa? Keinginan diri sendiri. Hidupnya susah akhirnya. Saya mau tanya, apakah bisa diberkati? Oh bisa, tapi kerja keras. Dia kerja keras, diberkati, bisa. Jadi saudara, kalau misalnya saudara katakan, Bu, orang tidak Kristen bisa jadi kaya. Oh bisa. Orang Kristen juga bisa jadi miskin kok. Karena gak ngerti akan strategi yang Tuhan berikan. Tapi orang yang tidak Kristen bisa jadi kaya, bisa. Sekarang bedanya apa, Bu? Gini, orang Kristen yang hidup dalam covenant, yang hidup dalam anugerah Tuhan, dalam perjanjian Tuhan, itu pasti hidupnya enak, pasti. Itu ada jaminan. Tapi kalau orang Kristen, ini orang Gad, orang Ruben itu orang Israel loh.
yang tidak hidup dalam perjanjian Abraham, dia akan melakukan semuanya dengan apa? Dengan tenaga, dengan usaha, dengan kekuatan sendiri. Musa ngomong, kamu tuh sudah dikasih enak-enak, kenapa minta di sini? Enggak lah, enggak, aku mau di sini aja. Karena apa? Melihat semuanya sudah bagus. Daerahnya itu dulunya daerah orang Raja Sihon, Raja Heshbon, yang jahat-jahat sudah ditaklukkan semuanya. Sudah jadi miliknya. Pikirnya eman-eman. Kita sudah perang-perang kok. Masa daerahnya enggak ditempatin? Daerahnya bagus. Sudahlah, saya di sini aja. Sudah tidak ada perang. Biarin aku nanti perang bersama dengan saudara-saudaraku. Yang penting kan keluargaku sudah aman. Nah, ingat, sepertinya aman. Tapi sebetulnya kalau saudara lihat, dia hidup bukan karena perjanjian. Kalau bangsa Israel yang 10,5, mereka hidup dalam perjanjian. Saudara lihat, orang yang hidup dalam perjanjian diberkati Tuhan. Contohnya Yosua. Yosua nyebrang, ya. Kalau saudara lihat dikatakan, sampai masa tuanya dia diberkati Tuhan. Dan semua janjinya digenapkan. Kaleb, dia minta Hebron harus jadi milikku. Akhirnya Hebron jadi miliknya Kaleb. Kenapa? Setia. Dan kemanapun perang, diberkati. Kemanapun dia melakukan sesuatu, berkatnya berkelimpahan. Saudara bisa tangkap? Sekarang saya mau tanya, mau Kanaan atau mau di seberang Yordan? Mau Kanaan. Ya. Ingat, hati-hati, kesempatan jangan sampai terbuang. Sebab kalau tidak, ya, tidak ada ulangan lagi. Ya. Tidak ada sesuatu hal yang dinamakan janji ulangan. Semua akan terlewatkan, saudara. Saya mau tutup dengan satu kesaksian dalam hidup saya. Ya. Kita harus hati-hati, ya, sampai benar-benar kita mencapai tanah Kanaan. Ya. Saya mau menyaksikan apa yang saya alami. Pada saat saya menyampaikan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan Tuhan ngomong, nak, kamu pernah mengalami dalam lembah penentuan. Untung kamu takut akan aku. Kalau tidak, kamu tidak bisa seperti sekarang. Itu yang Tuhan katakan. Saya rada lupa, saudara. Apa ya? Tuhan mengingatkan pernah suatu kejadian di mana itu hampir meruntuhkan keluarga dan hampir saya tidak tahu apa yang bakal terjadi kalau sampai saya mengambil keputusan itu. Saudara, kita tahu tahun 1998 kan dinamakan Indonesia masa suram, ya. Terjadi malapetaka yang luar biasa, kejadian yang ada di Jakarta tentang penjarahan, pemerkosaan dan sebagainya. Dan banyak sekali orang-orang yang pindah ke luar negeri, saudara. Dan mereka merasakan di sana lebih enak, semua dijual dan mereka pindah ke luar negeri. Nah, tahun 2000, ya itu kan tahun 1998 mereka banyak yang berangkat. Tahun 2000 Sofi itu lulus SMA. Saat lulus SMA, Sofi itu dulu waktu kecil dia sudah pernah ngomong, "Mah, aku tuh kok seneng kalau sekolah di Kanada." Nah, dengan berjalannya waktu akhirnya kita berdoa, Tuhan bilang oke, sekolah Kanada. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama keluarga Pak David. Akhirnya karena anaknya Pak David dan Sofi ini sahabat karib. Nah, jadi yuk kita sekolahkan anak kita di Kanada. Setuju akhirnya, ya. Jadi akhirnya kita ikut dalam beberapa
presentasi dari universitas-universitas, kita ambil, kita menyekolahkan anak kita di Winnipeg. Ya. Winnipeg itu daerahnya dekat sekali dengan Vancouver. Lalu kita berangkat ke sana, saudara. Ke sana saya bersama dengan Cimpek, dengan 2 anak, kita berangkat nganter anak kita sekolah di sana. Kita masuk dulu ke sekolah bahasa Inggris. Ya. Dengan berjalannya waktu, kita masih di sana nih. Ya. Nata-nata segala macam anaknya ditata dengan baik. Ya. Kita ada di apartemen. Suatu saat ada kesempatan, saya pergi ke Vancouver, saudara. Ya. Pada saat saya ke Vancouver, saya menginap di rumah salah satu teman saya yang pindah tahun 1998. Dia pindah ke Vancouver dengan semuanya. Sedangkan keluarga ini punya andil pabrik kulit. Ya. Dia punya kedudukan yang luar biasa. Dia jual semuanya dan dia pindah ke sana. Nah, saya dijemput dan dia bilang, nginep di rumah kami. Nah, kami nginep di sana. Waktu saya nginep di sana, saya lihat enak ya. Rumahnya enak banget, saudara. Sungguh ya. Daerahnya enak ya. Vancouver itu sampai hampir bagus lah. Bagus. Ada kesempatan berdoa minta pergi ke Vancouver. Sungguh. Itu daerah yang sangat enak. Ya, nyaman, dingin, enak. Saya di luar, saya bilang ini kok daerah kok enak banget ya. Nah, mulailah yang dikatakan seperti Bani Ruben dan Gad, ya, dan setengah dari Manase. Begitu lihat, ya luar negeri ini kok yo bagus ya, beda sama Winnipeg ya. Ini yang namanya Vancouver tuh bagus sekali. Ya, itu sudah lihat seperti Bani Gad dan Bani Ruben dan setengah Manase. Begitu lihat sedikit saya ketarik. Nah, lalu ngobrol-ngobrol sama teman saya ini. Lalu dia ngomong gini, Bu Nani, apa Ibu Nani nggak punya kerinduan buat tinggal di Vancouver? Enggak, saya bilang. Lalu dia mulai promosi, sebab begini, kan keadaan Indonesia seperti ini, satu. Kedua, anaknya ibu kan sekolahnya di Winnipeg, anak satu-satunya loh Bu. Ibu pengen kan bisa deket sama anaknya, serada goyang saya diomong begitu ya. Terus dia bilang begini, itu sangat enak Bu kalau di sini. Lalu dia cerita, saudara, di sini ya Bu ya, Bapak ngerjain apa? Saya bilang, oh saya begini, semua aset saya jual. Saya masuk jadi, saya tidak masuk jadi imigran, tapi saya beli warga negara dengan uang. Relatif singkat bisa, dia bilang. Terus karena kita punya deposito yang cukup, tidak menyusahkan negara ini. Oh ya, terus Bapak usaha apa? Karena setiap hari di rumah tuh, pikir saya usahanya apa ini? Ya kalau makan tidur kan uangnya habis gitu. Oh enggak Bu, saya ini kita harus berpikir begini. Saya beli properti, dia bilang gitu, dengan uang itu. Di sini ada mortgage namanya, jadi kayak di sini KPR. Itu kita beli ya dengan uang yang ada, tapi enggak usah kita KPR. Nanti kita sewakan. Uang sewanya buat bayar KPR, masih ada sisa Bu. Buat makan kita. Dia bilang gitu. Nah, nanti 15 tahun itu jadi milik kita. Kan kita punya aset. Kemakan lagi saya saudara. Peleng, iya ya. Gitu. Terus dia bilang gini. Kalau ibu mau, kita nanti join. Buka kafe yang namanya Van Houten, apa itu loh, itu kopi. Kalau di sini seperti Starbucks, Tim Horton, ya. Nanti join Bu, itu paling laris di sini. Lalu siangnya saya diajak ke sana, tuh Bu, laris kan, kemakan lagi saya, ya. Melihat segala sesuatu. Terus kalau misalnya itu kita punya uang lagi, kita join McDonald. Saya diajak tuh di McDonald ini laris Bu, laris. Tak pikir-pikir ada benernya ya. Saya tanya, itu berapa biayanya untuk sekian
$100.000. Wah, aku punya uang, punya ibu pasti. Nah, itu bikin saya itu kalkulasi malamnya, saudara. Kalau rumah saya jual, wes nggak mikir Gracia. Waktu itu tuh Gracia sudah jadi loh, ya itu nggak kepikir, mikirnya diri sendiri, mikirkan anak saya satu. Kalau saya tinggal di sana, nengokinya cepet naik pesawat sebentar sampai. Terus diiming-imingi gini lagi, kalau anaknya itu Sabtu Minggu bisa pulang ke Vancouver, tak pikir ada bener. Semua yang dikatakan itu bener, saudara. Jadi itu kemakan buat saya, karena masuk akal. Sudah itu tak kalkulasi, wah nyampe harta saya, tak jual semua buat pindah sana tuh nyampe, saudara. Mikir terus. Tiba-tiba siang-siang dia pulang gak tahu dari mana. Saya dibawain formulir untuk jadi warga negara Kanada. Saya bilang nanti dulu Pak, saya tak runding ini, saya kesini sama anak saja. Saya mesti runding sama suami. Saya bilang gitu. Ya, tapi ini pokoknya formulir bawa saja. Nanti ngomong sama suaminya ini. Ya sudah Pak. Ya, sudah. Terus saya kembalilah kita ke Winnipeg. Sampai di Winnipeg, anak sekolah lagi kan, saya pikiran terus. Pulang-pulang, si Sofi datang. Bah, ada kabar buruk. Lah, kabar buruk apa? Dia bilang, kan Tuhan ngomong saya harus masuk arsitek. Arsitek itu mah yang diterima cuma 100. Dan yang 100 itu mah 3% yang non-Canadian. 97% yang diterima itu orang Kanada. Warga negara Kanada. Walaupun dia orang Cina, walaupun dia orang Jepang, kalau warga negara Kanada itu termasuk yang 97. Kalau yang luar Kanada cuman 3% mah, itu 3 orang mah. Saya diam. Ting, ingat sama teman saya itu. Iya, kalau sampai 97, kayak anakku bisa masuk. Ya kan? Tapi kalau 3%, waduh berat banget. Bener lah, harus jadi Kanada. Saudara, hampir saja bisa masuk jurang sayanya. Saya telepon sama teman saya itu, Pak, kalau jadi Kanada itu kira-kira berapa hari bisa jadi warga negara? Ya nggak bisa harian toh Bu, jadi berapa? Minimal 6 bulan, paling lambat 1 tahun, tapi pasti bisa diterima. Saya pikir, ya wis telat saudara. 6 bulan ini sebentar lagi anakku sudah tes. Telat kalau saya jadi warga negara. Terus saya cerita, wah Pak telat Pak, soalnya anakku gini. Enggak apa-apa Bu, kalau sampai enggak masuk, tahun depan udah pasti masuk. Inget iya ya. Nah saudara, ini apa? Apa yang dilihat, apa demi kepentingan keluarga bisa menghancurkan apa yang Tuhan mau. Ya, hati-hati. Terus saya gak bisa tidur 2 hari saudara. Ya. Saya gak cerita sama Pak Yusuf ada di Cirebon, saya gak cerita. Tapi saya di Winnipeg saya tidak bisa tidur 2 hari, 2 malam. Mikir terus gimana, ya saya mau jual rumah kan gak bisa seperti jual emas. Jual emas begitu kamu kasihkan ke toko emas langsung jadi duit. Ya rumah kan gak bisa secepat itu. Saya pikirannya, wah wis macam-macam, banyak perkara saya mikirkan saudara. Terus sampai gak bisa tidur sayanya. Benar-benar gak bisa tidur. Khawatir. Ya. Ada janji Tuhan anakku masuk arsitek. Tapi kesempatannya sempit banget. Bisakah semuanya itu? Saya tahu anak saya pintar, bahasa Inggrisnya pintar.
Tapi ngelawan orang-orang yang lebih pintar-pintar itu kan ya banyak. Kesempatannya nggak ada. Nggak bisa tidur saya. Akhirnya lama-lama ketiduran, saudara. Saat ketiduran itu karena saya sudah berdoa, Tuhan aku sudah nggak ngerti apa yang harus aku lakukan. Ya. Tapi aku takut kepadamu Tuhan. Tapi aku nggak tahu, udah kayak begini. Pepet pikiranku, anakku kudu sekolah. Tapi persyaratannya seperti ini. Bingung Tuhan sayanya. Akhirnya saya tertidur. Saya tertidur ngimpi. Saya ini jadi orang jarang sekali mimpi saudara. Jarang sekali mimpi. Kalau mimpi ya karena kebanyakan tidur aja. Bunganya orang tidur. Gak ada artinya. Tapi itu mimpinya benar-benar luar biasa. Ya, mimpinya begini. Saya naik sepeda, bonceng Sofi. Lah ya wong, nah bonceng Sofi naik sepeda di jalanan. Dengan susah payah saya ngerasa saya itu boncengkan anak itu. Sampai tempat belokan dan di belokan itu jalannya naik terus sampai saya lihat di puncak. Wah, kayaknya aku enggak bisa goncengkan anak ini sampai ke puncak sana. Karena tujuannya di puncak untuk membawa anak ini. Saya sekuat tenaga, ya, tak kayuh itu namanya sepeda, diontel sekuat tenaga. Ya ora kuat, ya, jalannya naik. Akhirnya saya turun, saya ngomong sama dia, non gak kuat mamahnya. Sekarang sepedanya dituntun aja, yuk jalan. Jalani aja enggak apa-apa, jalani. Sepeda dituntun nanti nyampe. Capeknya luar biasa. Saya rasa waktu itu sampai sudah keringetan semuanya. Masih jauh banget. Tiba-tiba saya saat ini sampai masih ingat. Ada sebuah mobil open cup. Mobilnya merah. Bagus banget. Atapnya terbuka gitu loh, namanya open cup itu. Terus ada orang di situ, orang barat. Yang saya lihat tuh orang barat yang nyuper. Tidak ada mobil lain selain mobil itu. Set, berhenti di dekat saya. Saya cuma lihat ada mobil. Saya nggak bisa apa-apa, itu mobil apa. Orangnya turun. Nggak ngomong apa-apa, orangnya turun. Bukakan pintu belakang. Dia ngomong, kamu masuk. Saya itu ngerasa, saya tidak merasa gini, sepedaku piye? Wis gak mikir sepeda, tak bruk kayak sepeda nih. Apa jarilah, saya naik mobil itu sama Sofi. Lalu dikendarai mobil itu, set nyampe di atas. Lah kok cepet ya gitu. Lalu saya turun dari tempat, dari mobil itu. Melek, bangun saya ya, ngimpi sih itu sih. Saya termenung, saya kok mimpi begini ya. Saya teringat dalam Mazmur 25. Kita akan baca Mazmur 25, ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya. Saya teringat akan ayat ini. Dikatakan ayat 12. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Aku tidak berani mengambil suatu keputusan. Aku mau belajar taat kepadamu. Tapi aku ngalami seperti ini Tuhan. Dan ternyata malamnya aku kok mau kasih mimpi. Lalu Tuhan ngomong begini sama saya. Nak, kamu ngerti gak sih mimpimu? Ngerti Tuhan. Bukankah engkau ingin melakukan dan membonceng anakmu dengan kekuatanmu sendiri?
Engkau ngayuh sepeda sampai kok itu keringetan tidak kuat. Bukankah engkau itu mau menyekolahkan anakmu dengan kekuatanmu sendiri? Tapi modalmu nggak cukup, cuma sepeda. Tidak bisa naik, nak. Karena modalmu cuma sepeda. Kamu untung kesempatan yang Tuhan berikan, kamu samber. Yaitu diberi kesempatan untuk engkau masuk mobil. Engkau mau masuk. Itu kesempatan. Engkau ada di lembah penentuan. Kalau kamu tidak mau, kesempatanmu hilang. Saya nangis di situ. Untung kamu tidak memikirkan, sepedaku digotong dong. Kamu lepaskan itu semuanya dan kamu naik mobil. Kalau engkau menggantungkan hidupmu sama Tuhan, kau akan dijamin hidupmu, anakmu pasti jadi. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Saya serahkan semua kepadamu Tuhan. Aku tidak bakal pindah ke Kanada. Tapi aku percaya engkau bawa aku naik mobil, naik ke tempat yang tinggi. Aku percaya anakku pasti bisa masuk. Saya cuma dengan iman, saudara. Selesai, paginya saya ngomong sama Sophie, Non, kamu tidak usah takut. Percaya, kamu pasti satu di antara tiga, kamu bisa masuk. Tapi mah, wes percaya nak, wes. Mama dukung doa terus. Dan kita pegang janji Tuhan. Ujungnya saudara tahu. Dia bisa mendapatkan kesempatan. 3-1 dia bisa masuk. Kalau sampai saya itu mengambil langkah yang salah. Saya tidak beda dengan orang Ruben, Gad dan setengah daripada Manasye. Saudara, saya ingin sampaikan kepada kalian ya. Jangan lihat apa yang saudara pandang dan sekeliling saudara yang seolah-olah menunjang itu baik. Takutlah akan Tuhan. Ya. Maka Tuhan akan memberikan jalan yang harus ditempuh. Saya merasakan akhirnya saya memilih Kanaan. Dan sesudah saya milih Kanaan, saya melihat tidak menyengsarakan keluarga saya. Kalau saya jadi pindah ke sana, saya yakin keluarga saya gak karu-karuan, saudara. Saya gak tahu apa yang terjadi di sana. Ya. Dan saya tidak tahu masa depan saya jadinya bagaimana. Ya. Tapi karena tahu persis, balik pada panggilan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai mulai dari tahun 2000, sekarang 2016. Terjadi 16 tahun yang lalu, saudara. Tapi saya merasakan, ya, sampai anak saya jadi. Dan Tuhan menggenapkan janjinya. Tuhan ngomong gini, nak, anakmu akan lulus selesai. Dan anakmu akan kembali ke kota ini. Anaknya Pak David kecantol di sana. Ini sahabat karib bisa pisah. Tapi Tuhan menaruh dalam hatinya Sophie. Dia ngomong, aku harus balik. Aku harus balik ke Indonesia. Ya. Dan saudara tahu, saya bersyukur karena Tuhan katakan, kau akan melayani dengan anakmu bersama-sama. Dan semua janji Tuhan tergenapkan. Sampai dengan saat ini, saya bisa melayani bersama-sama dengan dia. Saudara, saya ingin sampaikan ini. Sabar saudara. Ya. Setiap kesempatan. Ya. Jangan berhenti sampai di seberang Yordan. Tujuan kita adalah tujuan kita adalah Kanaan. Kalau saudara bisa tangkap apa yang Tuhan mau, saudara akan menerima. Siapkan hati saat ini.